Pekerjaan selalu datang tanpa henti. Begitu juga dengan tanggung jawab yang harus aku selesaikan setiap harinya. Aku sudah terbiasa lembur, dan ini sudah menjadi rutinitas yang hampir setiap malam aku jalani. Pukul 10 malam, aku duduk di meja kerja yang sepi, ditemani hanya oleh layar komputer yang menyala dan secangkir kopi hitam yang hampir habis. Di luar ruangan, lampu-lampu kantor mulai padam satu persatu, dan hanya tinggal beberapa rekan yang masih sibuk menyelesaikan tugas mereka. Kamu masih di sini, Lin? Suara Alex, salah satu teman sekerja, terdengar dari pintu ruanganku. Dia keluar dari ruangannya dengan wajah lesu, sepertinya sudah lelah. Iya, harus selesaikan laporan untuk besok, jawabku tanpa menoleh. Aku sibuk mengetik data di komputer. Kalau kamu terus-terusan lembur gini, bisa gila loh, katanya, tertawa ringan, meski ada sedikit keprihatinan di matanya. Udah jam 10. Loh, jangan-jangan kamu mau tidur di sini? Aku tersenyum tipis. Gak ada tempat lain yang lebih nyaman. Lagian, ada yang harus diselesaikan. Kamu udah selesai kerjaanmu? Alex mengangguk. Iya, tapi kalau kamu masih di sini, kayaknya lebih baik aku pulang deh. Takut kalau kamu jadi setan kantor. Dia tertawa kecil dan melambai sebelum pergi meninggalkan aku sendirian di ruang yang semakin sunyi itu. Aku melanjutkan pekerjaanku. Tanganku cepat bergerak di atas keyboard, dan mataku terus menatap layar. Namun pikiranku mulai mengembara. Suara langkah kaki yang jauh terdengar seiring dengan heningnya malam itu. Sepertinya sudah mulai sepi di luar. Setiap orang sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku menguap dan meneguk kopi, mencoba untuk tetap terjaga. Setelah beberapa saat, aku menatap jam dinding yang menggantung di atas meja. Sudah hampir pukul 11 malam. Aku harus segera menyelesaikan ini, karena besok ada rapat penting yang menunggu. Namun, saat aku ingin melanjutkan mengetik, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Aku menoleh, berpikir mungkin ada yang datang untuk meminta bantuan. Tapi tak ada siapapun. Pintu itu tertutup rapat seperti biasa. Mungkin hanya suara dari luar ruangan yang terdistorsi. Aku menghela napas dan kembali fokus pada layar, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang mulai menghinggapi. Namun, tiba-tiba ada suara lain yang lebih mengganggu, seperti deritan kursi kayu yang digerakkan pelan-pelan. Aku menoleh lagi, kali ini lebih cepat. Siapa itu? Aku berteriak, berharap seseorang yang terlambat pulang atau staf yang terlupa ada di sekitar. Tetapi hanya ada keheningan. Mungkin aku kelelahan, pikirku. Kurang tidur belakangan ini membuatku lebih sensitif terhadap suara-suara kecil seperti itu. Aku mencoba untuk menenangkan diri dan kembali melanjutkan pekerjaan. Namun, perasaan tidak enak semakin menguasai diriku. Aku menoleh ke pintu lagi, dan kali ini, sepertinya ada bayangan gelap yang lewat di balik kaca pintu kaca ruanganku. Aku cepat-cepat berdiri dan mendekati pintu dengan hati-hati. Tak ada siapapun di luar. Hanya gelap yang memenuhi lorong. Mungkin cuma bayangan, gumamku pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Aku membuka pintu dan melangkah keluar menuju lorong yang hampa. Lampu-lampu di sepanjang koridor sudah redup, hanya sedikit yang masih menyala. Aku berjalan pelan, mendengar suara langkah kakiku yang terdengar keras di keheningan malam. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada yang menghalangi untuk melangkah lebih jauh. Aku menatap sekeliling dengan waspada. Gedung ini memang besar, dan semakin malam, semakin terasa sepi. Saat melewati ruang-ruang kosong, aku bisa merasakan suhu udara yang menurun, lebih dingin dari biasanya. Aku mempercepat langkahku, ingin segera kembali ke ruanganku dan menyelesaikan pekerjaan. Tiba-tiba, terdengar suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk pelan di arah ruang arsip. Suara itu pelan tapi jelas, seolah ada yang mengetuk dengan jari dari dalam. Aku berhenti sejenak, merasa sedikit ragu. Ada siapa di sana? Aku bertanya, meskipun aku tahu tak ada siapapun di sekitar. Tapi suara itu terus berlanjut, semakin keras, seperti sedang memanggil-manggil. Perasaan gelisah semakin membayangiku.
Lin, jangan dengerin itu. Pasti cuma suara biasa, kataku pada diriku sendiri, mencoba menenangkan hati. Aku melangkah cepat melewati ruang arsip, namun suara itu tetap terdengar mengikuti langkahku. Suara ketukan yang jelas, semakin mendekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Dengan cepat, aku kembali ke ruanganku dan menutup pintu dengan keras. Nafasku memburu, dan tubuhku terasa lelah meskipun baru beberapa jam saja aku bekerja. Udahlah, Lin, cuma capek. Lembur ini buat laporan, bukan buat macem-macem, ujarku pada diri sendiri. Namun, hati kecilku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres di gedung ini. Aku duduk kembali di meja, berusaha untuk melupakan perasaan takut yang mulai merasuki pikiran. Tangan kembali bergerak mengetik, meski aku tak bisa menghilangkan bayangan suara ketukan yang seolah terus mengejarku. Saat itu, suara derit kursi kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Aku menoleh, dan kali ini, aku benar-benar yakin, ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Aku berdiri lagi, berjalan menuju pintu dengan hati berdebar. Segera, aku membuka pintu, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang semakin menguasai ruangan. Namun, sesuatu yang tak terlihat membuatku merinding, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan kantor ini. Esok paginya, aku tak bisa menahan diri untuk bercerita kepada Rina, rekan kerjaku yang duduk di cubikle sebelah. Aku tahu ini mungkin akan terdengar konyol, tapi siapa tahu dia pernah mengalami hal serupa. Rina adalah orang yang cukup sering lembur bersamaku, dan kami kerap saling menemani saat kantor mulai sepi. Rin, kamu pernah dengar sesuatu yang aneh di kantor kalau lagi lembur? Tanyaku pelan sambil melirik ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Rina menatapku, alisnya terangkat. Aneh gimana? Lin, suara hantu gitu? Candanya, sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, berusaha tak terlihat terlalu serius. Meskipun semalam aku tak bisa tidur memikirkan apa yang kualami di gudang. Yah, semacam itu, mungkin. Tapi beneran deh, semalam aku dengar suara-suara aneh di gudang. Rina mengerutkan dahi, kali ini raut wajahnya sedikit serius. Gudang? Kamu beneran ke gudang? Lin, ngapain? Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang suara kursi yang bergerak sendiri, ketukan misterius, dan langkah-langkah yang kudengar seakan-akan ada seseorang di sana bersamaku. Dan, waktu aku mau keluar, aku merasa ada yang napas di belakangku. Kataku, mengingat kembali sensasi aneh yang kurasakan semalam. Sumpah, Rina, rasanya tuh kayak ada yang benar-benar ngikutin aku dari dekat banget. Rina menggigit bibirnya, ragu. Lin, sejujurnya aku pernah dengar cerita-cerita soal gudang itu, tapi aku gak terlalu percaya. Katanya pelan sambil melirik sekeliling, memastikan kami tak sedang didengar siapapun. Tapi kalau kamu ngalamin sendiri, mungkin emang ada yang gak beres di sana. Aku memandang Rina dengan serius. Kamu pernah dengar cerita apa? Rin. Rina menarik kursinya lebih dekat dan berbicara dengan nada lebih pelan. Katanya, dulu di gudang itu pernah ada kejadian yang agak seram. Ada seorang pegawai yang sering lembur, seperti kamu. Katanya, dia sering pakai gudang itu buat kerja kalau butuh suasana tenang. Aku menelan ludah, merasa bulu kuduk mulai berdiri lagi. Terus, suatu hari, dia ditemukan pingsan di dalam gudang itu. Katanya, waktu dia sadar, wajahnya pucat banget, dan matanya melotot seakan-akan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi dia gak pernah mau cerita apa yang sebenarnya dia lihat atau alami di sana. Setelah kejadian itu, dia langsung resign. Cerita itu membuatku bergidik. Kamu yakin cerita itu beneran? Rin, jangan-jangan cuma mitos kantor aja. Rina mengangkat bahu. Entahlah, tapi sejak saat itu, gudang itu jadi jarang dipakai, dan orang-orang lebih memilih untuk tidak ke sana sendirian, apalagi kalau sudah malam. Aku tertawa gugup, berusaha mengusir rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Mungkin emang cuma kebetulan aja. Aku juga mikirnya gitu.
Tapi, kok suara-suara itu kerasa nyata banget? Ya? Rina menatapku tajam. Mungkin kamu perlu hati-hati kalau lembur lagi. Lin, mending gak usah deh ke gudang itu sendirian. Siapa tahu ada yang masih tinggal di sana. Aku berusaha tersenyum untuk menyembunyikan kegelisahanku. Namun kata-kata Rina mengendap dalam pikiranku. Sebenarnya aku ingin menghindari gudang itu sebisa mungkin, tapi pekerjaanku memang mengharuskan aku sesekali turun ke sana untuk mengambil barang-barang lama yang masih diperlukan. Terpaksa, aku menenangkan diri dan berpikir positif. Hari itu, setelah waktu kerja selesai dan kantor mulai sepi, aku kembali duduk di mejaku, menatap daftar barang yang harus kuambil di gudang. Pikiranku berusaha menolak, tapi deadline mendesak. Dengan berat hati, aku mengambil kunci gudang dari laci dan bersiap turun ke basement lagi. Sesampainya di basement, suasana terasa jauh lebih mencekam. Lampu di lorong basement hanya menyala redup, menimbulkan bayangan samar di dinding. Rasanya udara di sana lebih dingin dari biasanya, dan aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku membuka pintu gudang perlahan, berharap tak ada yang menungguku di balik pintu. Saat pintu terbuka, aku masuk dan menyalakan lampu. Gudang itu terlihat seperti biasa, penuh rak-rak tinggi dengan tumpukan kotak dan perlengkapan kantor lama. Aku berjalan perlahan, mengamati setiap sudut dengan hati-hati. Setelah menemukan kotak yang kucari, aku mengangkatnya dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat aku hendak melangkah keluar, terdengar suara ketukan dari sudut gudang yang gelap. Ketukan itu pelan namun berirama, seakan-akan ada yang mengetuk kayu dengan ritme tertentu. Aku menahan napas, berharap itu hanya suara rak yang bergerak atau bunyi gemerisik biasa. Tapi suara ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, seolah-olah ada yang mencoba menarik perhatianku. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Tentu saja, tak ada jawaban. Hanya ketukan itu, yang kini terdengar semakin jelas dan berulang-ulang, sampai akhirnya berhenti mendadak. Saat itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku berdiri diam, mendengarkan keheningan yang kini terasa semakin mencekam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah bayangan dan suara yang kebetulan. Tapi entah kenapa, ada perasaan lain, seolah-olah seseorang sedang berdiri di belakangku, mengamatiku. Aku memutuskan untuk tidak menoleh dan berlari menuju pintu gudang dengan cepat. Namun, saat aku hendak memutar gagang pintu untuk keluar, pintu itu tak mau terbuka. Aku mencoba menariknya lebih kuat, tapi pintu itu seperti tertahan oleh sesuatu di sisi lain. Sial, ayo buka. Aku menarik pintu itu dengan seluruh tenagaku, namun pintu tetap tak bergeming. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dengan putus asa, aku memukul-mukul pintu dan berteriak, "Hei, tolong!" Namun, suara teriakanku hanya memantul di dalam gudang, tanpa ada tanda-tanda balasan. Di tengah kepanikan, terdengar suara langkah pelan mendekat dari belakangku. Aku menoleh, berharap itu hanyalah bayangan pikiranku. Namun, aku melihat sosok bayangan tinggi yang mulai terbentuk dari sudut ruangan. Bayangan itu berjalan perlahan, seolah sedang mendekatiku dengan tenang. Wajahku memucat, dan aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Ketika jaraknya semakin dekat, aku merasakan udara di sekitarku semakin dingin. Sosok itu berhenti tepat di depanku, tak menunjukkan wajahnya, hanya tampak bayangannya yang hitam pekat. Aku membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku sudah gemetar hebat. Aku cuma mau ambil barang. Aku nggak bermaksud ganggu, teriakku, berharap sosok itu akan menghilang. Namun, alih-alih pergi, sosok itu malah melangkah semakin dekat. Dalam panik, aku menutup mata, tak sanggup lagi menatapnya. Dan saat aku membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang, seolah tak pernah ada. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menarik pintu sekali lagi. Kali ini, pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari gudang dan berlari secepat mungkin menuju lift. Napasku tersengal-sengal saat akhirnya aku tiba di meja kerja,
merasakan seluruh tubuhku lemas. Kembali ke mejaku, aku duduk dan mencoba mengatur napas. Aku menatap Rina yang kini berdiri di depanku, ekspresinya terlihat khawatir. "Lin, kamu kenapa? Kamu pucat banget." Aku menggelengkan kepala, mencoba berbicara tapi suara itu terasa tertahan. "Rin, tadi aku lihat aku di gudang itu, ada yang..." Rina terdiam, wajahnya berubah serius. "Kamu lihat apa?" Aku menatapnya lemah dan berbisik, "Ada sesuatu di gudang itu, Rin. Aku gak tahu itu apa, tapi aku gak mau balik ke sana lagi." Hari-hari berikutnya aku berusaha sebisa mungkin menghindari gudang. Setiap kali ada barang atau dokumen yang harus diambil dari sana, aku selalu mencari alasan untuk tidak melakukannya sendiri. Tapi, tentu saja, ada kalanya aku tidak bisa menghindar. Gudang itu adalah bagian dari pekerjaanku, dan pada akhirnya aku harus menghadapi ketakutan yang terus menghantui pikiranku. Suatu hari, Pak Rudi, manajer kami, memintaku secara langsung untuk mengambil beberapa dokumen yang dibutuhkan segera dari gudang. Waktu itu sore hari, dan ruangan kantor sudah mulai sepi. Aku berusaha mencari-cari alasan untuk menunda, tapi Pak Rudi bersikeras. "Lin, ini penting. Kamu gak bisa terus-terusan menghindari gudang, kan?" katanya dengan nada tegas. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari jalan keluar, tapi tak ada alasan yang cukup kuat untuk membuatnya berubah pikiran. Dengan berat hati, aku mengangguk. "Baik, Pak," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan ketakutanku. Rina, yang duduk tak jauh dariku, memperhatikan percakapan kami dan menatapku penuh simpati. Setelah Pak Rudi pergi, dia berbisik, "Lin, mau aku temenin? Aku bisa nemenin kamu ke sana kalau kamu gak mau sendiri." Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lega. "Serius, Rin? Gak apa-apa?" Dia mengangguk. "Iya, gak apa-apa. Aku juga penasaran sih sama cerita-cerita yang kamu bilang itu." Kami akhirnya berjalan bersama menuju gudang. Langkah kami lambat, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing. Begitu kami sampai di depan pintu gudang, aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Bayangan sosok hitam yang kulihat sebelumnya langsung terlintas di benakku, membuatku merinding. Rina menatapku dan memberikan anggukan kecil, seakan mengatakan bahwa dia ada di sini bersamaku. "Ayo, Lin, kalau ada apa-apa, kita hadapi bareng-bareng." Aku mengangguk, lalu memasukkan kunci dan memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit pelan. Seperti biasa, kami masuk, dan aku langsung menyalakan lampu. Gudang itu terlihat seperti biasanya, rak-rak penuh kotak dan tumpukan dokumen di sekeliling. Namun, suasana dingin dan sunyi itu tetap membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu dengar sesuatu?" bisik Rina saat kami mulai mencari dokumen yang diminta Pak Rudi. Aku menggeleng, mencoba bersikap tenang. "Belum. Semoga gak ada apa-apa kali ini." Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika kami berada di tengah-tengah gudang, terdengar suara langkah pelan di belakang kami. Langkah itu terdengar jelas di ruangan yang sepi ini, seperti ada seseorang yang mengikuti kami. Aku dan Rina langsung saling pandang, wajah kami berubah pucat. "Ada orang lain di sini, Lin?" Rina bertanya dengan suara bergetar. Aku menggeleng, mataku terfokus pada lorong di antara rak-rak di belakang kami. "Gak ada. Kita di sini cuma berdua," bisikku pelan. Langkah-langkah itu berhenti, namun tiba-tiba terdengar suara bisikan samar, seolah-olah ada seseorang yang memanggil dari dalam kegelapan. "Lin, Lin." Suara itu memanggil pelan, suaranya nyaris terdengar putus-putus tapi jelas menyebut namaku. Rina langsung memegang lenganku, meremasnya erat. "Lin, kamu dengar itu?" Aku menelan ludah, mengangguk. "Iya, itu bukan cuma aku, kan?" Rina menggeleng, wajahnya tampak ketakutan. "Itu beneran nyata. Kita beneran dengar itu." Aku mencoba mencari keberanian, meskipun dalam hati aku merasa panik. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar, mencoba terdengar tegas.
tapi dalam hatiku tak berharap mendapat jawaban. Tidak ada yang menjawab. Sebaliknya, suara langkah itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini, seakan-akan seseorang mendekat dari arah belakang. Aku memalingkan kepala perlahan, berharap hanya akan menemukan lorong kosong. Namun, di ujung pandanganku, aku melihat bayangan hitam bergerak pelan di antara rak-rak. "Rina, ayo keluar dari sini," kataku panik, menarik lengannya. Namun, Rina tampak tertegun, tatapannya terpaku pada sesuatu di rak paling atas. "Lin, kamu lihat itu?" tanyanya, menunjuk ke rak. Aku menatap ke arah yang ditunjuknya dan merasa bulu kuduku meremang. Di atas rak, ada sebuah boneka tua yang tampak lusuh dan usang. Matanya yang besar menatap lurus ke arah kami, seakan-akan hidup dan mengamati setiap gerak kami. Aku tidak pernah melihat boneka itu sebelumnya di sini, dan rasanya tidak mungkin ada mainan seperti itu di gudang kantor. "Kapan kita punya boneka di sini?" bisik Rina, suaranya terdengar gemetar. "Aku gak tahu. Aku gak pernah lihat boneka itu sebelumnya," jawabku dengan panik. Tiba-tiba, terdengar bunyi benda jatuh dari rak lain, membuat kami tersentak. Kami berdua memandang ke arah asal suara dan melihat kotak-kotak kecil berguling ke lantai, seolah-olah didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. "Lin, kita keluar sekarang," bisik Rina, wajahnya tampak pucat pasi. Aku mengangguk, dan tanpa berkata-kata lagi, kami berdua langsung berbalik menuju pintu keluar. Namun, saat kami mencapai pintu, tiba-tiba pintu itu terdengar menutup dengan bunyi keras, seakan-akan dikunci dari luar. "Apa yang terjadi? Kok pintunya gak bisa dibuka?" Rina panik, mencoba memutar gagang pintu. Aku ikut mencoba menarik pintu itu dengan sekuat tenaga, namun pintu itu tetap tak bergeming. Tidak mungkin, barusan aku gak kunci pintunya. Rina mulai terisak panik. "Lin, kita terjebak di sini." Aku menatap sekeliling, mencoba mencari cara lain untuk keluar. Di saat yang bersamaan, terdengar suara ketukan pelan di pintu dari luar. Seakan-akan ada seseorang di sana, mencoba masuk. Kami berdua terdiam, menatap pintu itu dengan penuh rasa takut. "Siapa di luar? Tolong bukakan pintunya," seruku, berharap suara ketukannya adalah suara orang lain. Namun, tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam gudang. Kami berdiri terpaku, hingga suara langkah pelan terdengar lagi, mendekati kami dari belakang. Aku menoleh dan melihat bayangan hitam itu lagi, kali ini semakin mendekat, bergerak tanpa suara. Aku tahu kami harus keluar dari gudang ini sebelum hal yang lebih buruk terjadi. "Ayo, kita cari jalan lain," seruku sambil menarik Rina menuju rak-rak di bagian belakang. Ada jendela kecil di sana yang mungkin bisa kami panjat untuk keluar. Namun, sebelum kami sempat mendekati jendela itu, terdengar suara berbisik lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian ganggu tempatku?" Suara itu membuat kami membeku. Dengan napas tertahan, kami menoleh ke belakang dan melihat bayangan itu kini berdiri tak jauh dari kami. Sosoknya samar-samar terlihat, mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Dia menatap kami, matanya kosong namun penuh dengan aura kemarahan yang dingin. Kami berdua berteriak dan tanpa pikir panjang lagi, aku mendorong Rina ke arah jendela kecil itu. "Cepat, keluar dari sini." Rina berhasil naik dan keluar dari jendela itu, kemudian aku mengikuti, tubuhku bergetar hebat saat aku merasakan udara dingin menyelimutiku. Begitu kami keluar dari gudang, kami langsung berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu, tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di luar gedung, aku dan Rina saling memandang dengan wajah yang masih dipenuhi ketakutan. Kami berdua terengah-engah, namun akhirnya merasa lega karena berhasil keluar dari gudang itu. "Lin, apa yang barusan kita lihat?" tanya Rina dengan suara bergetar, air matanya mengalir di pipi. Aku menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang harus dijawab. "Aku gak tahu, Rin, tapi aku gak mau balik ke sana lagi." Hari itu, aku masih belum bisa melupakan kejadian di gudang. Bahkan saat bekerja,
Pikiranku terus terganggu oleh bayangan sosok hitam dan suara bisikan yang kami dengar malam itu. Rina pun tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia yang biasanya ceria dan suka bercanda, kini sering terlihat melamun di meja kerjanya. Saat istirahat makan siang, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. "Rin, kamu masih kepikiran soal kejadian di gudang kemarin?" tanyaku sambil meletakkan nampan makananku di meja. Rina mengangkat wajahnya, terlihat sedikit terkejut. "Iya, Lin. Kamu gak?" jawabnya pelan. Aku masih kebayang-bayang suara itu, sama sosoknya. Aku mengangguk. Aku juga. Jujur, aku gak habis pikir. Apa itu beneran? Atau cuma karena kita terlalu lelah? Rina menggeleng. "Lin, itu nyata. Aku yakin. Apalagi boneka di rak itu. Aku rasa itu gak wajar." Aku termenung sejenak, lalu berkata, "Rin, aku mau cari tahu soal gudang itu. Ada yang aneh, dan aku gak bisa tenang kalau belum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rina memandangku dengan tatapan penuh keraguan. "Kamu yakin mau tahu? Gimana kalau yang kita temukan malah makin bikin takut?" Aku tersenyum kecil, meskipun dalam hati aku pun merasa ragu. Kalau kita gak cari tahu, kita gak akan pernah tenang, Rin. Sore harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Joko, petugas keamanan yang sudah bekerja di kantor ini selama lebih dari 20 tahun. Kalau ada yang tahu sesuatu tentang gudang itu, pasti dia. Aku menemukannya di pos satpam, sedang menikmati secangkir kopi. "Pak Joko, ada waktu sebentar? Saya mau tanya sesuatu," kataku sambil duduk di kursi kecil di depannya. Pak Joko tersenyum ramah. "Tentu, Lin. Ada apa?" Kelihatannya serius sekali. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk langsung ke intinya. "Pak, gudang di belakang kantor itu, apa pernah ada kejadian aneh di sana?" Mendengar pertanyaanku, senyum Pak Joko langsung memudar. Dia menatapku dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Kenapa kamu nanya soal itu? Lin, kamu ngalamin sesuatu?" Aku menceritakan kejadian yang aku dan Rina alami di gudang. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk kecil. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. "Sebenarnya, Lin, gudang itu memang punya sejarah yang gak enak," katanya akhirnya. "Kamu tahu gak kalau dulu, sebelum kantor ini berdiri, tanah di sini adalah bekas pabrik tekstil?" Aku menggeleng. "Enggak, Pak. Pabrik apa?" "Tekstil. Pabrik besar. Tapi ada tragedi. Tahun 1998, seorang karyawan wanita ditemukan meninggal di gudang itu. Waktu itu gudang masih dipakai untuk menyimpan barang-barang pabrik. Katanya, dia meninggal karena kecelakaan, tapi banyak yang percaya ada hal lain yang terjadi." Aku terdiam, merasa bulu kuduku berdiri. "Hal lain? Maksudnya apa, Pak?" Pak Joko menatapku tajam. "Ada rumor kalau dia dibunuh. Tapi karena gak ada bukti yang cukup, kasusnya ditutup sebagai kecelakaan. Setelah pabrik itu tutup, bangunannya kosong selama bertahun-tahun sebelum diubah jadi kantor. Gudang itu gak pernah direnovasi, jadi kondisinya masih sama seperti dulu." Aku merasa udara di sekitarku mendadak terasa lebih dingin. Jadi, sosok yang aku lihat itu mungkin dia. Pak Joko mengangkat bahu. "Bisa jadi. Ada beberapa karyawan sebelum kamu yang juga cerita soal kejadian aneh di gudang itu. Tapi kebanyakan milih diam aja, gak mau ribet." Aku terdiam, mencerna semua informasi yang baru ku dengar. Namun, rasa penasaran di dalam diriku justru semakin besar. "Pak, apa Pak Joko pernah lihat sesuatu di sana?" tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Pak Joko tersenyum tipis, tapi kali ini senyumannya terlihat samar. "Aku gak pernah lihat, tapi sering dengar. Suara ketukan, langkah kaki, sama suara perempuan nangis pelan. Itu sebabnya, kalau malam, aku selalu hindari patroli di dekat gudang itu." Malamnya, aku menceritakan semuanya kepada Rina. Dia mendengarkan dengan serius, dan ketika aku selesai,
dia tampak semakin ketakutan. "Lin, kita udah tahu ceritanya. Harusnya kita berhenti sampai di sini aja," katanya dengan nada tegas. "Tapi Rin, kita harus tahu lebih banyak. Mungkin ada cara buat, entah gimana caranya, biar dia tenang," jawabku. Rina menatapku dengan penuh keraguan. "Lin, aku ngerti kamu penasaran. Tapi aku takut. Gimana kalau kita malah bikin semuanya lebih buruk?" Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku cuma mau tahu kenapa dia muncul ke kita. Rin, aku rasa ini bukan kebetulan." Rina menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi aku gak mau kita ke gudang itu lagi sendirian. Kita harus bawa orang lain." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu, rasa takut ini akan terus menghantui sampai kami benar-benar menemukan jawabannya. Gudang itu menyimpan sesuatu, dan aku harus tahu apa. Setelah kejadian-kejadian aneh dan informasi yang aku dapat dari Pak Joko, aku merasa ini harus dihentikan. Teror yang muncul sejak malam itu terus menghantui, bukan hanya di kantor, tapi juga di rumah. Suara-suara ketukan, langkah kaki samar, dan bahkan bisikan lembut yang aku dengar saat tengah malam. Rina juga merasakan hal yang sama. "Kami tahu, sesuatu harus dilakukan. Kamu yakin mau ke sana malam ini, Lin?" tanya Rina dengan nada cemas saat kami duduk di pantry kantor. Aku mengangguk. "Aku gak tahan lagi, Rin. Kalau terus begini, aku gak bisa kerja, gak bisa tidur. Kita harus hadapi ini." "Tapi gimana caranya? Kita cuma berdua. Apa gak sebaiknya kita minta bantuan?" desaknya. Aku menghela napas. Kalau kita cerita ke orang lain, apa mereka bakal percaya? Kalau mau minta bantuan orang pintar, siapa yang bisa kita hubungi? Aku rasa ini sesuatu yang harus kita selesaikan sendiri. Rina terdiam. Matanya penuh keraguan, tapi akhirnya dia mengangguk. "Oke, tapi aku gak mau kita gegabah. Kalau ada apa-apa, kita langsung keluar dari gudang itu. Oke?" "Deal," jawabku sambil tersenyum tipis, meskipun dalam hati aku merasa cemas. Malam itu, kantor sudah sepi ketika kami memutuskan untuk pergi ke gudang. Lampu-lampu sebagian besar sudah dimatikan, menyisakan hanya cahaya remang dari lorong utama. Suasana malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan. "Kamu bawa senter, kan?" tanya Rina sambil menggenggam lenganku. Aku mengeluarkan senter kecil dari tas. "Iya, kalau nanti lampu di gudang gak nyala, kita pakai ini." Langkah kami menuju gudang terasa sangat berat. Setiap suara kecil, derit lantai, hembusan angin dari ventilasi, terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Aku bisa merasakan Rina menggenggam lenganku semakin erat. Ketika kami tiba di depan pintu gudang, aku berhenti sejenak untuk mengumpulkan keberanian. "Siap, Rin?" tanyaku sambil menatapnya. Dia mengangguk kecil, meskipun wajahnya tampak pucat. "Siap, tapi cepat, Lin. Aku gak mau lama-lama di sini." Aku membuka pintu perlahan. Engsel pintu yang sudah berkarat mengeluarkan suara nyaring, membuat bulu kuduku berdiri. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan debu langsung menyeruak. Lampu di gudang memang menyala, tapi cahayanya redup dan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Kami melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Gudang itu terlihat sama seperti terakhir kali kami datang, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Atmosfernya lebih berat, lebih menyeramkan. "Lin, apa kita beneran harus di sini?" bisik Rina. "Aku cuma mau lihat lagi boneka itu." "Rin, mungkin ada sesuatu di sana," jawabku sambil menunjuk rak tempat boneka itu berada. Kami berjalan pelan menuju rak di sudut gudang. Suara langkah kaki kami terdengar jelas di ruangan yang sepi itu, seperti menggema. Ketika kami sampai di depan rak, aku merasakan dadaku berdegup kencang. Boneka itu masih ada di sana, tapi kali ini, posisinya berbeda. Kepala boneka itu sedikit miring, seperti sedang menatap langsung ke arah kami. "Aku gak suka ini, Lin," bisik Rina, suaranya bergetar.
Tenang, Rin, jawabku sambil mencoba tetap tenang, meskipun tangan yang memegang senter sudah mulai gemetar. Aku meraih boneka itu, memeriksanya dengan saksama. Ada sesuatu yang aneh. Di bagian belakang boneka, aku menemukan sebuah sobekan kecil. Aku membuka sobekan itu, dan di dalamnya, ada secari kertas tua yang sudah hampir hancur. Apa itu? Tanya Rina. Aku membuka kertas itu perlahan, berusaha agar tidak robek. Tulisan di kertas itu sudah memudar, tapi aku masih bisa membaca beberapa kata. Tolong aku dikurung di sini, tidak ada yang percaya. Jantungku serasa berhenti. Ini pesan dari siapa? Rin. Rina menatapku dengan mata membelalak. Lin, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Sebelum aku sempat merespons, lampu gudang tiba-tiba padam. Kegelapan langsung menyelimuti kami, hanya menyisakan cahaya kecil dari senter di tanganku. Rina memegang lenganku lebih erat, dan aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Lin, apa itu? Bisik Rina sambil menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh perlahan, dan di sana, di ujung gudang, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam berdiri diam, tidak bergerak. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Aku merasa tubuhku membeku. Ayo keluar, seru Rina, menarik tanganku. Kami berlari menuju pintu, tapi saat kami hampir sampai, pintu itu tertutup dengan keras, seolah ada yang membantingnya dari luar. Rina menjerit panik, dan aku mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Lin, lakukan sesuatu, jerit Rina. Aku mengarahkan senter ke seluruh ruangan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu kami. Tapi yang aku lihat hanyalah bayangan wanita itu, yang kini semakin mendekat. Suara langkah kaki samar terdengar, meskipun wanita itu tidak bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar, menggema di seluruh ruangan. Tangisan itu terdengar penuh kesedihan, membuat bulu kuduku berdiri. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisikku kepada Rina. Dengan segala keberanian yang tersisa, aku mengarahkan senter ke bayangan itu lagi. Tapi kali ini, bayangan itu sudah tidak ada. Suara tangisan pun berhenti. Dalam keheningan yang mencekam, pintu gudang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, aku dan Rina langsung berlari keluar, tidak peduli dengan apapun yang ada di belakang kami. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah kembali ke gudang itu lagi. Tapi rasa penasaran akan pesan di dalam boneka itu terus menghantui pikiranku. Namaku Aini, seorang mahasiswi semester 4 yang tinggal di sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Aku dikenal sebagai orang yang cukup berani, meskipun tidak bisa dibilang pemberani. Aku tinggal bersama sahabatku, Rosa, di kamar kos kecil yang nyaman. Kami sering melakukan segala hal bersama, mulai dari belajar, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga makan malam di luar. Malam itu, sekitar pukul 8, perut kami keroncongan. Aku dan Rosa memutuskan untuk membeli makan malam di warung favorit kami yang jaraknya lumayan jauh. Biasanya kami melewati jalan pintas, tapi malam itu kami memilih rute yang lebih jauh karena jalan pintas terlalu gelap, dihiasi pohon bambu tinggi yang selalu memberiku perasaan tidak nyaman. "Ani, ayo cepetan, lapar nih," keluh Rosa sambil menarik lenganku. Iya, sabar. Entar aku juga mau beli es teh, biar lengkap makan malam kita," jawabku sambil terkekeh. Setelah membeli makanan, kami langsung bergegas pulang. Udara malam itu dingin, dan jalanan sepi. Motor yang kukendarai melaju pelan di jalanan yang remang-remang. Kami mencoba mengobrol untuk mengalihkan rasa takut, meskipun tak bisa kupungkiri, suasananya membuat bulu kuduk berdiri. Ani, pernah dengar cerita soal jalan ini gak?" tanya Rosa tiba-tiba. Aku menoleh sedikit ke arahnya. "Cerita apa? Jangan aneh-aneh, Ros. Sumpah,
Ada yang bilang pernah lihat bayangan putih melayang di jalan ini. Tapi entahlah, mungkin cuma rumor. Ya ampun, Rose, ngapain cerita begituan sekarang? Nanti kalau kita lihat beneran gimana? Aku mencoba bercanda untuk menutupi rasa takut. Kami terus melaju sampai di pertigaan yang harus kami lewati untuk menuju kos. Jalannya sedikit menanjak di sana, dan suasananya semakin sepi. Lampu jalan di sekitar itu banyak yang mati, hanya ada cahaya samar dari bulan. Tiba-tiba, aku merasakan Rosa menarik jaketku dengan sangat kuat dari belakang. "Rose, kenapa?" Tanyaku panik sambil menoleh sedikit. Dia tidak menjawab, hanya diam sambil melingkarkan tangannya erat di pinggangku. Tangannya dingin, bahkan menembus jaket tebal yang kupakai. Aku langsung melirik spion, berharap bisa melihat apa yang terjadi. Tapi yang kulihat malah membuatku merinding. Rosa duduk sambil menunduk, tubuhnya makin mendekat ke arahku, dan tangannya mencengkeram jaketku semakin kuat. "Rose, kamu kenapa?" Tanyaku lagi, kali ini lebih keras. Dia tetap diam. Aku mulai panik. Dua kemungkinan langsung terlintas di pikiranku. Apakah yang duduk di belakangku bukan Rosa, atau ada sesuatu yang menempel di belakang Rosa? Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Motor melaju kencang di jalan yang menanjak itu, sampai akhirnya aku lupa mengerem ketika tiba di depan kos. Motor kami berhenti mendadak dengan sedikit benturan di pintu gerbang kos. "Rose, turun," seruku. Rosa langsung melompat turun dari motor dan berlari menuju pintu kos. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci pintu. Aku segera mematikan motor dan bergegas mengikutinya masuk. Begitu pintu tertutup dan terkunci, Rosa duduk di lantai, lemas. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. "Rose, kamu kenapa sih?" Tanyaku, masih berusaha menenangkan napas yang tersengal karena panik. Dia menatapku perlahan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ani, tadi pas di tanjakan aku lihat sesuatu." "Lihat apa?" Tanyaku penasaran, meskipun sebenarnya aku tahu aku tidak akan suka dengan jawabannya. "Di atas kepala kita." Dia terdiam sebentar, mencoba mengatur napas. Aku lihat kuntilanak melayang. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku mematung, tidak tahu harus berkata apa. "Kuntilanak? Serius, Rose?" Rosa mengangguk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Iya, aku gak berani bilang apa-apa tadi. Aku takut kalau aku bilang, dia malah ngejar. Aku cuma bisa meluk kamu biar gak lihat kemana-mana." "Ngeri banget, Ani." Aku merasakan tubuhku mulai lemas. Kami sama-sama terdiam di dalam kamar, tidak lagi berani membicarakan hal itu. Makanan yang kami beli hanya diletakkan begitu saja di meja. Tidak ada selera untuk makan. "Udahlah, Rose. Kita tidur aja. Biar besok semuanya lupa," kataku akhirnya. Dia hanya mengangguk. Aku segera mengunci pintu kamar, memastikan tidak ada celah yang terbuka, lalu kami berbaring di tempat tidur masing-masing. Namun, aku tahu malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Meski tubuhku sudah berbaring di kasur, pikiranku tidak berhenti berputar. Kata-kata Rosa terus terngiang-ngiang. "Kuntilanak melayang di atas kepala kita." Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya hayalan, atau mungkin penglihatannya salah. Tapi kenapa suasana malam tadi begitu mencekam? "Rosa, kamu udah tidur?" Tanyaku pelan dari tempat tidurku. Belum ada jawaban. Aku melirik ke arahnya. Punggungnya membelakangiku, dan aku mendengar tarikan napasnya yang berat, seperti orang menahan ketakutan. "Rose, kalau ada apa-apa, bangunin aku, ya," kataku lagi, mencoba menenangkan. Kali ini dia hanya bergumam, "HM." Akhirnya, aku memejamkan mata, berharap malam ini segera berlalu. Namun, tidak lama setelah itu, aku merasa pintu kamar terbuka lebar. Angin dingin masuk, membuat tubuhku menggigil. Dalam mimpiku, atau mungkin aku tidak tahu apakah itu benar-benar mimpi, aku bangkit dari kasur dan duduk sambil memandang pintu. Cahaya bulan masuk melalui celah pintu, menciptakan bayangan di lantai. Tiba-tiba,
Sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih berjalan perlahan melewati pintu kamar menuju WC. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti tersumbat. Aku langsung terbangun dengan jantung berdebar. Tapi anehnya, aku merasa belum sepenuhnya sadar. Tubuhku seperti bergerak sendiri, melangkah keluar kamar menuju WC. Aku merasa semua itu tidak masuk akal, tapi aku tidak bisa menghentikan langkahku. Pintu WC sudah setengah terbuka. Aku masuk ke dalam dan berdiri di sana, mematung. Pintu WC tidak kututup, sehingga aku masih bisa melihat keluar. Kemudian, suara langkah kecil terdengar mendekat. Aku melihat sesosok perempuan berdiri di depan WC, memandangku dengan senyum lebar yang membuat wajahnya semakin menyeramkan. Tawanya mulai terdengar, pelan tapi memekakkan telinga. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Bahkan napasku terasa berat. Perempuan itu tiba-tiba menghilang dari pandangan, tapi suara tawanya masih terdengar di sekitarku. Aku mendongak perlahan ke atas, dan di sana dia berada, menempel di plafon dengan posisi kepala menghadapku. Rambutnya tergerai, dan dari ujung rambutnya menetes cairan hitam yang berbau busuk. Aku tidak bisa lagi menahan rasa takut. Mulutku terbuka lebar untuk berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Ketika cairan itu menetes ke dahiku, aku langsung terbangun. Aku terengah-engah, napasku tersengal. Keringat membasahi tubuhku meski udara malam dingin. Aku meraba-raba sekitar, memastikan aku benar-benar sudah terbangun. Di sebelahku, Rosa juga terbangun dengan ekspresi panik. Dia menatapku dengan wajah pucat. "Ani, tadi aku mimpi buruk," katanya dengan suara gemetar. "Aku juga," jawabku cepat. "Apa yang kamu lihat?" Rosa menelan ludah sebelum menjawab. "Aku mimpi kuntilanak itu. Dia di depan WC, senyum dan ketawa." Jantungku semakin berdebar. "Ros, itu mimpi yang sama. Aku juga mimpi itu." Kami saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku meraih ponselku dan melihat waktu. Jam menunjukkan pukul 3.15 pagi. Pintu kamar, yang seingatku sudah kukunci rapat, kini terbuka lebar. Aku menelan ludah, mencoba berkata dengan tenang, "Ros, tadi malam, kamu yakin kita udah kunci pintu?" Rosa mengangguk dengan raut wajah takut. "Yakin banget. Aku yang terakhir ngecek." "Tapi kenapa?" Kami sama-sama tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Sambil berusaha menenangkan diri, aku bangkit dari tempat tidur untuk menutup pintu. Tanganku gemetar saat memutar kunci. "Ani, kita harus pindah kos," ucap Rosa tiba-tiba. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu, pindah tidak akan semudah itu. Pagi itu, kami berdua bangun dengan wajah yang kusut dan mata panda yang parah. Malam tadi rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Setelah mandi dan bersiap, kami memutuskan untuk sarapan bersama di kamar. Bungkusan makanan yang kami beli semalam masih ada di meja, tapi isinya sudah dingin dan tidak menarik. "Kita masak mie aja, ya, Ani?" tanya Rosa sambil melirik ke dapur kecil di sudut kamar. Aku mengangguk malas. "Iya, makanan semalam udah nggak mungkin dimakan. Lagian aku juga belum lapar banget." Rosa langsung ke dapur dan mulai merebus air. Aku duduk di kasur, mencoba membuka ponsel untuk mengalihkan pikiran. Tapi mataku tidak bisa berhenti melirik pintu WC yang masih tertutup. Ada perasaan aneh setiap kali aku melihatnya. "Ros, nanti kita cari kos baru aja, ya?" ujarku mencoba membuka obrolan. Rosa menghentikan gerakannya, lalu menoleh ke arahku. "Iya, aku setuju banget. Aku nggak mau tidur di sini lagi. Semalam itu aneh banget." Sebelum aku sempat menjawab, suara aneh tiba-tiba terdengar dari dalam WC. Tok, tok, tok. Aku dan Rosa saling pandang dengan mata melebar. "Ros, kamu dengar itu?" bisikku. "Iya," jawabnya dengan suara pelan. Tangannya menggenggam erat gagang panci. Kami berdua diam, menunggu suara itu muncul lagi. Tapi yang terdengar justru suara yang lebih aneh. "Ani, Ani." Aku langsung berdiri. Suara itu seperti suaraku sendiri,
tapi datang dari dalam WC. "Ros, kamu dengar itu juga, kan?" tanyaku dengan panik. Rosa mengangguk sambil mundur perlahan dari dapur. "Ani, jangan-jangan..." Belum selesai dia bicara, suara lain terdengar. Kali ini suara Rosa memanggilku dari arah yang sama. "Ros, ini aku. Tolong aku." Rosa langsung berdiri di belakangku, memegang lenganku erat. Wajahnya pucat. "Itu bukan aku," serunya panik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ros, kita harus buka pintunya. Kita nggak bisa biarin suara itu terus-terusan di sana." "Enggak, Ani, jangan buka pintu itu." Rosa memeluk lenganku semakin erat. "Tapi kalau kita diam aja, suara itu nggak akan berhenti," balasku. Dengan tangan gemetar, aku mendekati pintu WC. Rosa mencoba menahan lenganku, tapi aku tetap maju. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku lihat. Meskipun seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Ketika aku sampai di depan pintu, suara itu berhenti. Hening. Aku ragu untuk menyentuh gagang pintu, tapi rasa penasaran dan ketakutanku bercampur jadi satu. "Ani, jangan." Suara Rosa hampir seperti bisikan. Aku menarik napas panjang, lalu meraih gagang pintu dengan tangan yang basah oleh keringat. Dengan gerakan cepat, aku membuka pintu itu lebar-lebar. Namun, WC itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara. Hanya aroma lembab yang menusuk hidung. "Tuh, kosong kan?" ucapku sambil mencoba menenangkan diri. Tapi ketika aku hendak menutup pintu, mataku menangkap sesuatu. Di sudut lantai, ada bekas jejak kaki kecil yang basah, mengarah ke pintu kamar mandi. Aku langsung mundur beberapa langkah. "Ros, kamu lihat itu?" tanyaku sambil menunjuk lantai. Rosa tidak menjawab. Dia hanya mematung dengan mata melotot. Aku menoleh ke arahnya, lalu mengikuti pandangannya. Dia menatap ke arah cermin yang tergantung di dalam WC. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang dan wajah pucat menatap kami dari balik pantulan. Dia tersenyum, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang memudar. "Ani!" teriak Rosa sambil menarik tanganku keluar dari kamar mandi. Kami berdua langsung berlari ke kasur, duduk bersebelahan sambil memeluk lutut. Pintu WC ku biarkan terbuka, tapi aku tidak mau lagi mendekatinya. Rosa akhirnya bersuara, "Kita harus pergi dari sini. Hari ini juga." Aku hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Hari itu, kami memutuskan untuk tidak menunda lagi. Setelah kejadian pagi tadi, aku dan Rosa segera mencari kos baru. Kami membagi tugas. Aku bertugas mencari informasi secara online, sementara Rosa menghubungi teman-temannya yang mungkin tahu tempat kosong di sekitar area kampus. Aku nemu satu. "Ros, dekat kampus, katanya masih ada 2 kamar kosong. Kita coba hubungi," tanyaku sambil menunjuk layar ponsel. Rosa yang sedang menelepon seseorang mengangkat jarinya, memberi isyarat untuk menunggu. Setelah beberapa saat, dia menutup teleponnya dan menoleh padaku. "Temanku bilang ada 1 kos kosong di belakang kampus, dekat warung makan yang sering kita datengin. Kamu mau coba cek langsung aja?" Aku mengangguk cepat. "Oke, yang penting kita bisa keluar dari sini secepatnya." Setelah memastikan lokasi kos yang direkomendasikan, kami bergegas keluar. Kami meninggalkan kamar dalam keadaan seadanya, hanya mengunci pintu sebelum pergi. Namun, saat akan turun tangga, perasaan aneh kembali muncul. Tangga kos itu sepi seperti biasa, tapi kali ini ada hawa dingin yang tidak wajar. Setiap langkah yang kami ambil terasa berat, seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku sesekali menoleh, memastikan tidak ada apa-apa, tetapi entah kenapa bulu kuduku terus berdiri. "Rosa, kamu ngerasa ada yang aneh nggak?" bisikku sambil melirik ke belakang. Rosa mengangguk pelan. "Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngikutin." Kami mempercepat langkah. Saat sampai di lantai dasar, aku menoleh ke arah tangga sekali lagi.
Mataku membelalak saat melihat sekilas bayangan hitam melintas di sudut pandang. "Cepat, Rose!" seruku sambil menarik tangannya. Kami berlari keluar dari kos tanpa menoleh lagi. Di luar, cahaya matahari terasa seperti perlindungan. Kami berhenti sejenak untuk menenangkan diri di depan warung kecil, mencoba mengatur napas. "Apa itu tadi?" tanyaku dengan suara bergetar. Rosa hanya menggeleng. "Aku nggak lihat apa-apa, tapi rasanya nggak enak banget." Setelah membeli air mineral di warung, kami melanjutkan perjalanan ke kos yang direkomendasikan. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 10 menit berjalan kaki. Namun, sepanjang perjalanan, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengikuti kami. Ketika sampai di kos baru, kami disambut oleh pemilik kos, seorang ibu-ibu ramah yang mengenakan daster bunga-bunga. Kami langsung melihat-lihat kamar yang ditawarkan. Kamar itu terasa nyaman, jauh lebih terang dan bersih dibandingkan kamar kami sebelumnya. "Saya ambil, Bu," ucapku cepat, tanpa pikir panjang. Rosa hanya mengangguk setuju. Kami berdua terlalu lelah untuk berpikir lama-lama. Namun, saat hendak keluar dari kamar baru itu, aku mendengar sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar samar, seperti suara ketukan dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar tersebut. Aku langsung menoleh ke arah Rosa, berharap dia tidak mendengar hal yang sama. Tapi dari ekspresi wajahnya yang membeku, aku tahu dia mendengar itu juga. "Ibu, ini lemari bekas penghuni lama, ya?" tanyaku pelan, mencoba mengalihkan perasaan aneh. Si ibu tersenyum. "Oh iya, Nak. Lemari itu memang bawaan penghuni sebelumnya, tapi sudah dibersihkan, kok." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Setelah melihat kamar, kami kembali ke kos lama untuk mulai mengemas barang-barang. Namun, saat kami masuk ke kamar, suasananya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat marah karena kami akan pergi. "Ani, kita buru-buru aja, ya. Jangan lama-lama di sini," kata Rosa sambil membuka lemari untuk mengambil pakaian. Aku mengangguk dan mulai memasukkan barang-barang ke dalam koper. Tapi saat aku mengambil tas dari bawah meja, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di bawah meja itu, ada jejak kaki kecil yang basah, sama seperti yang aku lihat di kamar mandi pagi tadi. "Rose," suaraku bergetar. Rosa menoleh dan melihat ke arah yang aku tunjuk. Wajahnya langsung pucat. "Kita harus pergi sekarang juga," ucapnya tegas. Kami langsung mengemasi barang-barang dengan panik, tidak peduli lagi apakah semuanya terlipat rapi atau tidak. Yang penting, kami bisa keluar dari kamar itu secepat mungkin. Namun, saat kami hendak keluar, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini dari arah pintu kamar. Tok, tok, tok. Kami berdua saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. "Ani, buka pintunya," bisik Rosa. Aku menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, membuka pintu perlahan. Namun, di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong yang sepi. "Kita harus keluar sekarang juga," ucapku sambil menarik tangan Rosa. Kami berlari meninggalkan kos itu dengan barang seadanya. Bahkan, aku lupa apakah sudah mengunci pintu atau belum. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Setelah meninggalkan kos lama, kami memutuskan untuk kembali ke kos baru lebih awal daripada rencana. Hari itu, kami tidak sempat membawa semua barang, tetapi aku dan Rosa sepakat untuk kembali esok pagi dengan bantuan teman-teman. Kami terlalu takut untuk kembali sendirian. Malam itu, di kos baru, suasananya jauh lebih tenang. Aku dan Rosa mencoba menenangkan diri dengan menata barang-barang seadanya yang sudah kami bawa. Kos ini terasa lebih nyaman, tidak ada hawa aneh, tidak ada suara-suara ganjil. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya tenang. Bayangan kejadian tadi terus menghantui pikiranku. Aku tahu Rosa juga merasakannya. Dia lebih pendiam daripada biasanya, duduk di sudut kamar dengan ponselnya. "Ros, kamu yakin kita udah benar-benar lepas dari gangguan itu?" tanyaku,
memecah keheningan. Rosa mendongak, lalu menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Ani. Aku cuma berharap ini semua selesai setelah kita keluar dari kos lama. Aku mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri. Mungkin memang cuma di situ tempatnya. Ya, di sini harusnya aman. Namun, saat malam semakin larut, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat aku berbaring di tempat tidur, mataku terus mengarah ke lemari pakaian di sudut kamar. Lemari itu sama sekali tidak bergerak, tetapi rasanya seperti ada sesuatu di dalamnya yang memperhatikanku. Ros, aku mau tanya lagi soal lemari ini, kataku sambil menunjuk ke arah lemari. Rosa menoleh dan menatap lemari itu dengan tatapan bingung. Kenapa? Lemarinya bagus kok. Kamu takut kejadian kayak di kos lama terulang? Aku mengangguk pelan. Aku cuma nggak nyaman. Sejak tadi rasanya aneh. Kita coba buka aja. Yuk, ucap Rosa tiba-tiba. Aku terkejut dengan keberaniannya. Kamu yakin? Kalau ada sesuatu di dalam, gimana? Ya, mending kita tahu sekarang daripada terus parno. Jawabnya tegas. Aku akhirnya setuju. Dengan perasaan cemas, aku dan Rosa mendekati lemari itu. Rosa menggenggam gagangnya dan menarik pintu lemari perlahan. Saat pintu terbuka, kami melihat pakaian bekas tergantung rapi di dalamnya. Tidak ada yang aneh, hanya beberapa baju tua yang sudah usang. Tuh, kosong, kan? Kata Rosa sambil tersenyum lega. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku hendak menutup lemari itu, sebuah aroma aneh mulai tercium. Bau busuk, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Ros, bau apa ini? Tanyaku sambil menutup hidung. Rosa juga terlihat bingung. Dia mengendus udara di sekitarnya, lalu matanya melebar. Bau ini sama kayak yang aku cium waktu lihat kuntilanak di atas motor. Ani. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menatap lemari itu dengan takut-takut, berharap bau itu hanyalah imajinasiku. Namun, bau busuk itu semakin kuat, dan tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok dari dalam lemari. Kami mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Rosa memegang tanganku erat-erat, berbisik dengan suara gemetar. Ani, kita keluar sekarang. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Kami segera mengambil ponsel dan kunci kamar, lalu berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat berada di luar kamar, kami bertemu dengan pemilik kos yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Loh, kalian kenapa keluar malam-malam? Tanyanya heran. Rosa tidak langsung menjawab. Aku yang akhirnya membuka suara, meskipun masih gemetar. Bu, lemari di kamar itu bau busuk, terus ada suara ketukan dari dalamnya. Wajah ibu kos langsung berubah. Dia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Lemari itu memang sudah lama ada di kamar itu. Nak, sebenarnya, penghuni sebelumnya sering mengeluh hal yang sama, tapi saya pikir mungkin mereka cuma terlalu lelah dan berimajinasi. Bu, kalau memang sudah ada yang mengeluh, kenapa lemari itu nggak dibuang? Tanya Rosa dengan nada kesal. Si ibu menggeleng pelan. Lemari itu, katanya, nggak bisa dipindahkan. Setiap kali ada yang mencoba membuangnya, selalu ada kejadian aneh. Bahkan, ada yang pernah mimpi buruk terus-terusan setelah menyentuh lemari itu. Kami terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sudah, kalau kalian tidak nyaman, pindah saja ke kamar sebelah. Saya akan coba cari solusinya nanti. Lanjutnya dengan nada menyesal. Kami akhirnya pindah ke kamar lain malam itu juga. Meski kamar baru itu tidak memiliki lemari, aku dan Rosa merasa jauh lebih tenang. Namun, saat aku mencoba tidur, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Aku menutup mata, tetapi bayangan lemari itu terus menghantuiku. Bau busuknya, suara ketukannya, semuanya terasa begitu nyata. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku melihat kamar lama kami. Pintu lemari terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Dia tersenyum ke arahku, lalu berbisik dengan suara yang menggema di seluruh ruangan.
Jangan pergi, aku akan ikut. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Saat melihat ke samping, Rosa juga terbangun dan menatapku dengan wajah panik. Kamu mimpi? Ya, tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, dan aku rasa dia belum selesai dengan kita. Rosa terdiam, wajahnya terlihat pucat. Ani, aku juga mimpi yang sama. Kami hanya bisa saling menatap dalam keheningan. Gangguan ini belum selesai, dan kami tahu, selama kami belum benar-benar pergi dari tempat ini, dia akan terus mengikuti.